Selamat sore. Hari ini hari sore ya. Kenapa? Ya, namanya juga work from home. Hari ini di channel DCU mau ngasih tips, ngasih tips, bukan ngasih tip ya, ngasih duit itu nantinya. Sore-sore gini sebenarnya nggak ada urusan sih dengan adanya corona dan kawan-kawan. Kalau saya hanya berbagi cerita, oh ya, ada remote-nya lah ya. Wes. Malum ya. Eh, punya teknologinya cuman kipas angin. Nggak punya AC. Aduh. Mohon maaf ya. Habis uangnya lebih penting buat orang lain sih dibanding buat diri sendiri. Hari ini mau ngasih tahu bahwa ada beberapa orang mengatakan di coronavirus itu pakai jahe merah. Duh, nggak ada urusan, beneran nggak ada urusan kalau buat saya ya. Sekarang itu adalah melindungi diri sendiri dengan menjaga imun. Cukup banyak yang saya konsumsi, tapi semuanya rata-rata herbal. Nah, kali ini saya mau ngasih tahu tentang jahe merah. Oke, nih jahe merah ya. Jahe merah sare jahe intan. Nah, yang ini sebenarnya adalah dari desa pengabdian yang kalau bisa dibilang desa ini lagi dibina oleh saya. Dari setahun yang lalu kita udah mulai kolaborasi dan mungkin ada beberapa orang yang bisa lihat di channel Desi You itu ada pengabdiannya di Desa Karya Bakti. Ya sebenarnya saya juga bisa tahu ini karena ada kegiatan KKN dan saya melihat di situ peluangnya ada keahlian di bidang ilmu teknik kimia. Jadi saya masuk ke sana bukan sekedar ikut-ikutan doang ya, bukan. Jadi kalau ada yang berurusan dengan keilmuan teknik kimia, saya pasti akan datang sana. Oke, ini sudah ada, kalau berdasarkan resep yang saya buat kemarin, secara penggunaan pribadi ya. Jadi jahe merah ini saya tidak ada urusan dengan corona sana, dan waktu testing waktu itu di mana ya? Di aula, di samping gedung aula Unsika waktu saat penutupan KKN tahun 2019, saya datang memang ingin melihat sebenarnya di Karawang itu desa-desanya ada apa aja sih sebenarnya ya. Ingin tahu apakah ada yang berurusan dengan prodi teknik kimia. Kamu bisa lihat dong air ini ya. Wow. Nguap ya. Bukan ngembun, nguap. Baru aja dimasak ya. Di sini sari jahe merah dan saya melihat prosesnya benar-benar simpel dan memang ada keilmuan di teknik kimia dari namanya kita jahe merah, sari jahe merah, dan itu benar sari jahe merah. Tidak dicampur dengan bahan tambahan lainnya. Apa namanya? Mereka pakai gula putih, air, ya sudah dimasak. Jadi proses di sini adalah kristalisasi nantinya. Jadi dari cair lalu menjadi padat mendadak, lalu ya kristal kan jadinya. Nah, waktu kemarin tes bersama teman atau tim saya juga di sana, jahe merah itu dikonsumsi yang ini sangat baik. Kenapa? Ya tadi udah dibilang nggak ada tanpa bahan tambahan. Nah, kalau ini saya berhubung ini harganya sekarang lagi naik ya, 25.000 satu toples. Dan jadi sekarang itu kayak order sih. Ini saya satu. Ini nggak penuh ya, jadinya kayaknya 2,5. 2, aduh ada yang tumpah. 3. Oke, aduh. Dan ini cepet larut ya. Nah, buat yang sering beli jahe di pinggiran jalan yang katanya harganya 5.000, 8.000, aduh hati-hati ya. Kenapa saya bilang hati-hati? Perhatiin deh warnanya. Coklat muda. Dan kamu bisa lihat dong di sini warnanya apa? Coklat muda. Nah, ini yang asli nih. Ya, saya bilang asli karena saya berani menjamin asli karena saya ikut terlibat melihat prosesnya dan saya juga tahu bagaimana lokasinya. Ya, mungkin daerah yang KKN paham lah. Jadi saya mempelajari daerah-daerah di Karawang ya lewat media apapun ya kan nggak mungkin lah saya muterin desa semuanya lah ya. Jadi kamu bisa lihat nih warnanya. Nah sekarang kalau kamu penasaran, benar-benar penasaran, kamu coba keluar dari rumah kamu ya dan cari itu abang-abang yang jual jahe itu. Dia bilang jahe merah lah, bukan. Itu yang dia jual jahe emprit, bahasa di sini nyamprit ya, lihat nih ya. Ini saya kasih cahaya kok ya di video saya.
Emprit, jadi dia bukan menghangatkan tubuh, jadi buat manasin doang. Jadi jahe ini sebenarnya nggak ada rasa pedes-pedes seperti yang orang nggak suka kalau makan jahe ya. Tapi kalau saya sih kalau makan nasi bakar, orang dulu di Semarang ada nasi bakar kawan jualan di Semawis. Buat yang paham Semawis tahu lah. Jadi Jumat Sabtu Minggu malamnya itu mereka pasti jualan di sepanjang namanya Jalan Semawis, bukan Jalan Semawis, lupa saya jalan apa ya itu ya, kita mengatakan Semawis. Mereka jual nasi bakar dan salah satu kawan saya jualan di sana. Lengkuas, jahe, serai, daun salam itu bisa dimakan, jujur enak banget dia ngolah. Jadi diiris tipis, nggak tipis-tipis sama ya, lumayan lah ya, suka ketipu dengan antara daging rendang dengan daging hayalan ya. Dan itu kalau yang masak enak, bagus, kamu pasti berani makan jahenya, masuk ke dalam perut kamu tuh dikunyah. Terus juga serai dan kawan-kawan, itu pernah saya coba dan itu enak. Nah, yang ini jujur saya bilang ya, waktu disaring warnanya tuh hijau kayak kacang hijau itu ya, dan menuju ke arah coklat. Dan ketika diproses ya benar hanya saripati dia, ditambahkan gula, diaduk hingga menjadi kristal, mengeras kalau bahasa kita. Dan ini desa binaan dan saya senang sekali ya, kenapa desa ini sangat kooperatif, gotong royong antar warganya, dan mereka tidak ada itikat untuk menambahkan bahan-bahan yang dilarang oleh pemerintah. Ini mah stiker ya ceritanya, nanti mau dibagusin lah dari desain dan kawan-kawan, sudah ada kegiatannya kalau di saya, dan mereka sudah punya PYRT. Jadi sayanya enak kalau mau pengabdiannya ya, merekanya sangat suportif. Beberapa anak dari saya itu teknik kimia maupun teknik elektro kemarin saya libatkan ke sana, karena kalau teknik elektro mah punya hutang. Jadi kalau nilainya jelek, mau Bu tambah nilai dong, gini, naikin 1 grade dong. Sekarang nggak mau tugas, capek ngoreksi ya, mending langsung ke lapangan aja pengabdian ya, biar tahu di desa seperti apa. Nah, jahe merah ini bener jahe merah ya, jahe merahnya ya ada warna merah di sekeliling ruas dari jahe kalau kita iris. Nah itu bukan pinggiran luarnya merah kayak laos, itu bukan ya. Coba kamu yang belum ngerti bagian dari jahe merah, coba kamu searching dan mulai bisa membedakan mana bahan bumbu laos, serai, dan kawan-kawan. Menurut saya itu pengetahuan umum ya. Ya seru-seruan aja lah kalau tahu bahan dapur lah, bukan berarti kamu nggak bisa masak terus kamu nggak tahu bahan, itu juga salah ya. Kemasannya simple banget. Ini kalau ditimbang kemarin sih sebenarnya di atas 150 gram ya. Jadi mereka kan ya namanya juga di desa ya, nggak mungkin lah dia bersikapnya kayak kita analis banget bawa timbangan segala macam. Ringkas aja dia isi full di atas. Itu padahal beratnya di atas 150. Jadi sebenarnya mereka juga melebihkan. Jadi di sini ya setidaknya ukuran untuk di akhirat mereka tidak akan terkena itulah ya, hitungannya bagus kalau saya bilang. Dibanding kurang lebih baik dilebihkan. Kemasannya masih simple dan sudah tahu apa yang mau dilakukan. Cukup menarik. Kenapa saya bilang seharusnya ini nanti mau kita teruskan lagi dengan teknologi yang lebih lanjut, yang ada urusan dengan keilmuan teknik kimia. Jadi enak deh desanya kalau saya bilang, dan akan saya giring meskipun kita belum dapat dana dari negara. Tenang aja ya, namanya jalan menuju Roma itu pintu satu ditutup, maka kita harus pergi ke pintu yang lainnya. Gak usah pusing lah ya, karena kita sudah tahu ada masalahnya harus diselesaikan seperti apa. Nah sudah tahu kan jawabannya, ya diselesaikan. Gak usah ribet-ribet lah ya. Jangan bilang baik bu, baik pak, tapi sebenarnya ada masalah dan pura-pura tidak tahu masalah. Nah kita selesaikan saja. Nah seperti yang kamu ketahui bahwa kalau kamu keluar, kamu coba aja beli warsi, warnanya itu agak merah, arah ke gelap-gelap gitu deh. Kalau misalnya jahe merah yang kamu beli 5.000 atau 8.000 di pinggiran jalan, ya cukup. Saya kaget aja waktu minum itu dulu waktu di Semarang. Ada kedai di situ, dia kedai jahe Pak Jo atau siapa ya, saya lupa, suka diajak kawan di sana. Dan itu beneran jahe yang digeprek dan kawan-kawan diekstrakan. Cuma pertanyaan saya saat itu adalah ketika mengekstrak suatu jahe dengan larutan air panas itu bagus.
Tapi kita tidak tahu sebenarnya berapa lama waktu yang dibutuhkan dan suhu berapa yang dipakai di air agar khasiat dari jahe itu akan keluar ke dalam air dan melarut. Nah itu yang saat itu ya agak kurang etis juga ya saya minum jahe sampai mikir-mikir kayak gitu ya. Nah ini hal-hal yang kadang-kadang saya agak kesel dengan diri saya sampai segitunya, kadang mikir, aduh kadang-kadang beban karena sudah memikirkan itu. Jadi akhirnya ada juga mereka yang jahe kering segala macam bisa diekstrak pulang. Aduh mikir lagi saya, aduh bener nggak sih ya itunya ini segala macam ya akhirnya. Tapi ya kembali lagi ke hakikat ya, oke ini badan jangan sampai sakit, makan yang teratur, makan yang panas baru dimasak dan kawan-kawan. Jadi mikir karena dulu aktivitasnya lumayan banyak, harus mobile ke kanan ke kiri. Nah kembali lagi yang ke jahe ini, kamu bisa lihat di sini tuh, saya ini lagi ya, buka lagi ya, soalnya sini saya pakai teknologi yang ada, pakai kipas angin, jadi panas ya, cuman pengen cari ini sih, cari masalah mungkin ya. Doain ya bisa kebeli AC. Ah ini dia ya, jadi sebanyak ini 150. Jadi kalau misalkan ini, kalau kemarin saya eksperimen ini bisa 6 kali minum. 6 kali minum 25.000 berarti kurang lebih berapa? 5.000 kan ya. 5.000 juga ya sama kan ya. Cuman mungkin beberapa dari kita itu pingin ringkas, pingin praktis ya. Ketahuilah bahwa yang praktis itu sebenarnya mungkinkah harus seperti itu terus ya. Kalau saya mikirnya di mana-mana yang namanya ngejaga diri itu nggak ada yang praktis. Ya, kayak kamu beli di luar nasi, pasti nasi yang dimasak tidak sebagus yang kamu maksud. Jadi kamu harus masak dulu di rice cooker, ini segala macam, dan itu ngebuat kamu riweh. Kalau saya sih ya memang ini tantangan kita ketika kita mau menjaga hidup kita. Ya semuanya tidak ada yang praktis. Kalau hanya sesekali oke lah ya. Tapi kalau kamu jadi keseharian mengkonsumsi jahe merah yang di luar sana, saya sarankan ya masing-masing lah ya, pilihan masing-masing. Saya nggak bisa memaksa kamu, kenapa masing-masing orang punya suggest sendiri terhadap dirinya. Saya hanya mengenalkan di sini ini jahe, ekstrak jahe merah ya, yang original saya bilang, dan saya bisa jamin kenapa ya memang benar. Prosesnya juga sederhana. Selain terkaitan dengan keilmuan saya, jadi saya suka juga mendalami ini. Nah ini warnanya, nanti kamu coba bandingkan saja dengan yang abang-abang di luar sana. Ya abangnya nggak akan jujur lah dia jualan ya, dia bilang jahe merah atau enggak. Apalagi kemarin saya keluar keluar maksudnya aktivitas lah ya, ke desa. Di pinggir jalannya itu ada yang jual jahe. Dia bilang penangkal virus corona. Saya sampai kaget banget dia ya, negain karton untuk memandang ke kita untuk membeli. Pas saya lihat jahenya itu bukan jahe merah ya. Jadi kalau sudah paham beberapa jenis jahe, saya nggak terlalu pinter banget sih soal jahe ya. Saya baru ngerti itu 3 jenis jahe. Jahe merah, jahe gajah, dan jahe emprit. Nah jahe yang emprit itu ya cuma untuk kalau kamu minum itu biar agak ada rasa panas ke dalam tubuh. Nah jahe merah ini yang sebenarnya yang dicari ya, yang banyak dicari orang, yang sekarang tuh harganya sampai 120.000 per kilo ya. Kalau untuk agen-agen ya dapatnya 80.000 saya dengar kemarin di desa. Dan buat saya ini suatu kemajuan untuk desa. Mereka sekarang lagi menggalang untuk penanaman, nanti saya share lah kapan ya. Dan ini tuh kalau misalnya dia punya bahan, nanti kamu bisa lihat di pinggiran sini dia ada airnya ya, terlihat dia melarutnya itu tidak, kalau sintetis mah kelihatan lah ya, kalau melarutnya total banget ya, warnanya juga ini kan agak pucat ya. Nah itu yang membedakan antara sintetis dengan yang organik dengan yang bukan alamiah lah kalau saya bilang ya. Jadi bisa dikatakan ini bagus untuk dikonsumsi sehari-hari. Mungkin ada juga yang wedang jahe instan. Aduh, saya agak takut yang itu ya. Dengan harga sekian ya, kamu coba aja deh, kamu buat perbandingan dengan jahe instan dengan jahe yang saya miliki ini ya. Seperti apa, saya khawatir aja karena kita itu kan sering mengkonsumsi barang-barang hasil produksi dari pabrik ya. Kalau hasilnya memang benar bagus sih ya nggak masalah, cuma
saya ngitung sendiri kok, bahan baku dikalikan biaya proses dan kawan-kawan, harga segini masih masuk akal. Nah, ketika saya bandingkan secara sisi ekonomi tekniknya di teknik kimianya, harga yang semurah itu barang apa ya? Nah, itu dia ya. Jadi sayanya nggak masuk akal. Harusnya misalnya mereka untung seperti ini paling cuma 3.000 atau 4.000. Ya, menurut saya is okay. Ya, karena kan belum lagi biaya pengiriman dan kawan-kawan, oke lah, masih masuk akal. Tapi kalau misalnya modal kita 5.000 terus dia jual 3.000, pertanyaan saya itu apa ya? Nah, itu yang menjadi suka pilih-pilih makanan, suka pilih-pilih jualan orang. Ya, dan ditambah setelah melihat ini, dan saya aneh banget waktu minum wedang jahe di pinggiran depan mana tuh ya, di sekitaran Karawang ya jahe itulah ya, warnanya cukup aneh dan beda banget dengan jahe yang saya minum waktu di Semarang, di belakang Gubernuran Semarang. Itu juga harganya kalau nggak salah wedang Pak Jo itu berapa ya? 15.000 seingat saya, kalau nggak salah ya, saya lupa ingat, 15.000 per gelas. Jadi bisa recharge air panas doang. Nah, sedangkan saya beli yang di pinggiran jalan tuh 5.000 atau 8.000. Dan warnanya cukup berbeda, dan saya akhirnya bingung. Ini jahe apaan ya? Kalau yang di Semarang, jahe Pak Jo itu, jahenya kelihatan. Ya, kalau yang di pinggiran jalan, tiba-tiba warnanya gelap aja. Nah, ditambah susu dan kawan-kawan. Waduh, takut sayanya ya. Ini mau minum atau apa nih? Susu itu kan bukan penambah kalsium, susu yang itu kan creamer ya, gula ya. Jadi sayanya jadi ketakutan sendiri kalau mau jajan di pinggiran jalan ya. Kalau jajanannya oke saya ya, mungkin kalau yang di Unsika ada tuh jajanan satu yang saya apresiasi sekali ya di luar konten ini ya. Dia jualan kentang goreng, kentangnya dia kupas, dia yang potong, dia yang goreng. Saya apresiasi sekali, itu benar. Bukan kentang franchise yang french fries ya, kok franchise ya. French fries yang yang kamu suka makanan yang beku itu segala macamnya. Kalau kentang yang itu saya oke. Harganya 5.000 dapat sekian oke. Ya mungkin masak dan kawan-kawan ya. Tapi kalau kentang goreng yang lain, saya nggak tahu dia beli dari mana bahan baku, saya mundur deh. Ya. Kembali lagi yang ke jahe merah ini, kalau ada yang mau order ya komen aja. Sekarang harganya 25.000 dan agak sulit sih sekarang posisinya, dan ini kebetulan kemarin ditawarin, "Ibu mau nggak?" "Oke, saya order 4," saya bilang ya. Nah, ini ada lagi. 3, satunya saya kasih kawan. Ya. Apa ya? Saya bilang karena badan jadi lebih, kalau di sana kan orang desa kan banyak yang petani, mereka konsumsi ini, jadi badannya waktu saat bangun itu nggak terlalu pegel lah kalau bahasanya, dan mereka jadi produksi untuk lokal, belum sampai massal karena kita sedang menggiatkan kegiatan lain. Targetnya berapa bibit ya, 7.000 polybag, nanti desa akan lebih mandiri. Sekarang posisi desa sudah mulai mandiri, mulai membangun dirinya sendiri, menanam segala macam, dan saya sangat apresiasi mereka mulai viral bahasanya sekarang itu ya. Dan saya senang kemarin mahasiswa saya mau terlibat sebagian dan juga di elektro, mau membantu atau memberikan sedikit tenaganya ke arah desa, dan mereka sangat senang ketika dulu kan mereka tuh daerah KKN ya sebenarnya. Mohon maaf saya sedikit komen di sini. Tidak banyak orang paham dengan pola KKN yang dimaksud oleh desa. Jadi saya menerapkan di sini adalah bidang keilmuan saya tentang tema KKN atau tema pengabdian saya. Dan itu cocok dengan mereka. Jangan sampai kita menerapkan pengabdian atau tema yang kita inginkan tapi tidak ada di desa. Itu juga kasihan buat mereka. Jadi saya mau melibatkan diri di desa ini, asalkan mereka memang butuh dan sesuai dengan keilmuan saya oke. Tapi kalau misalkan tidak sesuai dengan apa yang saya punya, kemampuan saya mending cari desa yang lain. Itu dia. Jadi jangan sampai kita memaksakan desa tersebut harus melakukan apa yang kita mau, ataupun sebaliknya. Desanya butuh ini, kamunya nggak bisa, itu juga percuma. Ya. Terus juga kamu butuhnya ini, desanya nggak bisa, itu juga percuma. Jadi harus klik.
Dan inilah tugas kita, mencari desa yang sesuai kebutuhan. Nah, jadi pengabdiannya akan disesuaikan dengan kebutuhan program studi, teknik kimia, keilmuannya apa. Ya, kalau saya sih ya arah pangan bisa, energi bisa, dan ini berurusan dengan keilmuan saya juga. Jadi sayanya merasa ada di bagian, dan pengabdian ini kayak apa ya, kayak mana ya, kayak separuh jiwa mungkin ya bahasanya ya. Jadi kalau misalkan ini belum selesai, sayanya ngerasa sedih dan harus apa yang saya lakukan. Jadi ada komunikasi dengan grup dan kawan-kawan sehingga tahu apa yang harus kita lakukan, mencari bahan dan kawan-kawan dan bagaimana ini, karena setiap lokasi itu hasilnya berbeda dan jenis tanahnya berbeda. Ini bagaimana, teknologinya bagaimana, sudah terfikirkan, dan kita mulai mencicil dengan dana pribadi. Nanti akan dibuatkan program lah kalau untuk program studi teknik kimia, bagaimana kelanjutannya agar kamu tahu sebenarnya ilmu kamu tuh apa. Jangan sampai kamu di teknik kimia tapi kamu melancong ke arah-arah yang lain. Jadi saya nggak pengen nanti kalau kamu KKN atau pengabdian yang di luar area keilmuan kita. Punten aja mungkin komentar lah ya. Saya pernah ngelihat video anak-anak yang waktu KKN kemarin, kegiatannya cat pagar lah, inilah segala macem ya, ngajarin anak sekolah lah, ngaji lah ya, ya macam-macam, bersih-bersih desa lah. Ya itu bagus banget ya. Cuman maksud saya, peran kita yang sebenarnya apa sih? Ini sekedar share ya, selain tentang jahe yang kita sedang hadapi untuk menangkal corona ya, bukan ini untuk menjaga imunitas ya. Cuman kalau kemarin ngobrol dengan Pak Sukanta, ya nggak mungkin lah Des kita bahasanya begitu ke para konsumen. Iya, tapi kan kasihan juga, mereka kira ini buat corona. Sekarang tuh orang jadi gila ya, apa-apa ini bisa menangkal corona, beli semua. Ini bisa menangkal corona, beli semua. Yang saya dengan orang-orang ini, ya itulah ya masyarakat kita ya, apa-apa terlalu panik ya kalau saya bilang. Nah, jadi kalau bisa nantinya apa yang mau kita terapkan itu ya sesuai dengan keilmuan kita, dan desa memang membutuhkan kita. Susah kita hidup dengan orang yang sebenarnya nggak sevisi dengan kita, itu harus diperhatikan. Mau itu dalam bekerja, nanti punya pasangan dan kawan-kawan. Karena apa? Nanti berantakannya di jalan, berantakannya di begitu kita sudah mulai masuk ke dalam dunianya. Itu dia ya. Jadi bukan hanya sekedar kita punya pengabdian dan kawan-kawan, bukan. Nah, itu yang harus dipikirkan. Apakah konsumsi ini benar-benar menangkal corona? Bukan, meningkatkan imun kita, ya. Dan saya tidak tahu kamu tuh positif atau tidak soal corona, tidak tahu, ya. Tapi misalkan kamu punya efek sedikit, entah dari mana kamu tersebar, ya, mungkin kamu mengkarantina diri kamu, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Bergizi itu yang kayak apa sih? Kalau saya sih ya sayur lah yang baru dimasak, jangan sayur yang udah 4 jam dimasak, ya udah layu segala macam. Oke, itu aja tentang pengenalan salah satu cara saya untuk meningkatkan imun, dan biar nggak bosen juga kalian di rumah ya. Tapi kalau saya sih nggak bosen ya, seneng aja saya di rumah. Kenapa? Ya bisa melakukan aktivitas yang saya suka, tidur saya jadi lebih lama, dan saya recovery badan. Kerja ya tetap, karena buat saya kuliah dengan online itu tidak ada masalah, karena sebelum ada kejadian di corona ini yang diberitakan oleh pemerintah maupun instansi terkait, saya sudah menjalankan ini. Jadi buat mahasiswa saya, buat para yang sudah subscribe di channel DCU, tetap semangat dengan apa yang kita alami sekarang. Dengan kondisi apapun harus tetap bahagia dengan apapun itu, dan menjalani kehidupan ini seperti layaknya seperti sedahulunya, seperti dahulu kalau saya bilang. Itu aja tentang saya. Nanti saya akan kabari lagi tentang hal-hal yang saya lakukan lah ya, yang saya cek ya, yang kadang-kadang saya iseng, kadang-kadang saya suka kritis dengan diri saya ya. Buat diri saya ya agak kesel kadang-kadang kalau kita mengkonsumsi barang asal dan tidak ada justifikasi sehingga terjadi kesalahan. Dan perhatikan warnanya, perhatikan khasiatnya, kebutuhannya. Jangan melihat dari harga. Kalau ngeliat dari harga, aduh, gak selesai-selesai netizen plus 62 ini ya. Oke, terima kasih di channel DCU. Sampai jumpa lagi. Dan kalau mau order silahkan taruh di komen, nanti saya akan balas. Yang sudah tahu WA saya silahkan japri. Semoga stoknya ada, karena cukup sekali sekarang sulit ya. Terima kasih atas waktunya di channel DCU. Sampai jumpa lagi dan selamat sore.